Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Subdit 1, Ditres Narkoba Polda Kepri menangkap bandar narkoba atas kepemilikan 400 butir pil ekstasi di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Pria asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, diciduk polisi lantaran kedapatan mengedarkan sabu di Natuna, Kepulauan Riau. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 16,84 gram. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah, meminta Bupati Bintan dan Gubernur Kepri agar dapat membantu para pencari suaka di Pulau Bintan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Artis yang juga YouTuber ternama, Baim Wong, menjadi sorotan warganet usai memberikan teguran kepada seorang pria tua yang mengikutinya. Teguran Baim yang tersebar di media sosial ini mengundang berbagai reaksi dari warganet. Ada yang memaklumi, ada pula yang menyayangkannya. Sikap aktor dan YouTuber Baim Wong menjadi sorotan usai beredarnya video Baim menegur seorang kakek yang mengikutinya. Terlihat dari video konten garapannya, Baim tengah mengendarai motor bersama putranya, Keanu Tiger Wong. Dalam perjalanan pulang ke rumah orang tuanya, seorang kakek yang disadari Baim terus mengikutinya. Setelah memarkirkan kendaraan, suami Paula Verhoeven ini menghampiri kakek tersebut dan bertanya niatnya, yang telah mengikuti Baim dan anaknya sejak tadi. Tak jelas alasan yang diucap kakek tersebut, namun terdengar Baim kemudian menegur kakek yang mengendarai motor itu. Kenapa? Sama hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang. Ada nanti buat balik saya buat jual apa? Jualan itu terus ngikut-ngikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ngapain? Jangan, nggak ada ngemis-ngemis gitu. Dari teguran Baim diketahui Baim menegur sikap kakek yang mengasihani diri lalu meminta uang kepada Baim. Baim lantas mencontohkan beberapa ojol yang parkir di dekat areanya. Ia mengatakan, sebaiknya sang kakek setidaknya berusaha untuk bekerja, bukan sebaliknya berharap belas kasih dan meminta uang tanpa usaha. Beberapa netizen memaklumi sikap Baim yang merasa lelah karena diikuti. Namun tak sedikit yang merasa kesal melihat sikap Baim yang sengaja membagi-bagikan uang di depan kakek tersebut. Zuriet Agung Nugraha, UTV, mengabarkan. Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri menangkap bandar narkoba atas kepemilikan 400 butir pil ekstasi di Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Ambil orang mau kami dari mobil nampak tuh. Kami di sini enggak. Ini apa namanya? Ditres Narkoba Polda Kepri mengamankan Zulkifli, pria pemilik 400 butir pil ekstasi di pinggir jalan kawasan Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Direktur Reserse Narkoba Polda Kepri, Kombes Pol Muji Supriyadi mengatakan, saat diamankan petugas menemukan barang bukti narkoba jenis pil ekstasi sebanyak 1,5 butir. Tim Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri lantas melakukan pengembangan dengan menggeledah indekos Zulkifli yang berada di kawasan Bengkong Indah, Batam. Saat penggeledahan, kepolisian kembali menemukan sabu seberat 715 gram yang sudah dibuat beberapa paket serta menemukan 390,5 butir pil ekstasi. Muji mengatakan, saat penggeledahan pelaku menyembunyikan sabu dan pil ekstasi secara terpisah. Sabu ditemukan dalam sebuah kotak bekas modem, di dalamnya berisikan 7 bungkus sabu.
Kepolisian juga menemukan kotak kardus lain berwarna merah yang di dalamnya berisikan 9 bungkus plastik bening yang berisikan ratusan pil ekstasi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengaku diupah 5 juta rupiah, tetapi upah yang dijanjikan belum diterimanya. Pelaku ini mendapatkan barang dari tersangka atas nama D yang DPO oleh tim sidik dan DPO kita. Dia mengaku menerima upah sekitar 5 juta. TKP-nya di Bengkong pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Asal barang tetap dari luar. Dari luar Batam ya? Pengakuan dari tersangka, dia cuma dari tersangka lain yang kita kejar, itu dari luar. Mungkin dari Malaysia atau dari daerah luar. Pelaku juga mengaku narkoba tersebut hanya titipan temannya. Ia diminta menjemput barang tersebut kemudian menyimpannya dan akan diambil oleh temannya itu. Muji mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan pengembangan kasus untuk mencari keterlibatan pelaku lainnya. Sementara pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Kepri untuk pengembangan lebih lanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV, mengabarkan. Polisi mengidentifikasi hasil visum anak di bawah umur yang ditemukan warga berjalan sendiri di Jalan Raya Dompak belum lama ini korban ruda paksa. Satreskrim Polres Tanjung Pinang masih menyelidiki penemuan anak di bawah umur yang viral di media sosial berjalan sendiri di Jalan Raya Dompak belum lama ini. Polisi menduga anak perempuan berusia 9 tahun ini merupakan korban ruda paksa. Hal itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang, AKP Rio Reza Parindra. Menurutnya, korban sempat hilang dan dicari oleh keluarganya. Kita korban ini dilakukan pemerkosaan atau pencabulan ya. Namun masih kita selidiki, siapa pelakunya sudah kita dapat gambaran sedikit ya pelakunya. Dan kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ungkap. Ia menjelaskan, saat ditemukan warga, terdapat luka pada alat vital korban. Rio mengatakan, penyelidikan terkait kasus ruda paksa ini terkendala, lantaran korban sulit mengenal pelaku. Kondisi memang ada luka di bagian kemaluan. Jadi tapi karena korban ini masih anak-anak, jadi dia juga tidak bisa mengingat seluruhnya, sehingga ada kendala kita untuk mengidentifikasi pelaku karena sempat dibawa oleh pelaku dan oleh orang tidak dikenal. Polisi menduga pelaku ruda paksa kerap kali melakukan aksinya. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pria asal Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, diciduk polisi lantaran kedapatan mengedarkan sabu di Natuna, Kepulauan Riau. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 16,84 gram. Warga Tanjung Pinang HMS ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Natuna lantaran membawa sabu dan mengedarkannya. Tersangka diamankan pada Jumat 8 Oktober lalu di tepi Jalan Lemang, Desa Sungai Ulu, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan terjadi usai polisi mendapatkan informasi terkait adanya peredaran sabu di Natuna. Setelah ditangkap, polisi melakukan penggeledahan di kediaman tersangka di Kampung Penjara. Polisi kemudian menemukan barang bukti tambahan seperti sabu seberat 16,84 gram, timbangan dan bungkus plastik. Dari pengakuan tersangka, dirinya mengedarkan sabu secara online setelah sepakat tersangka akan menjumpai pembeli di tempat yang telah ditentukan. Kemudian melemparkan sabu tersebut dan memotretnya untuk dikirimkan kepada pembeli. Sementara uang pembelian ditransfer ke rekening pelaku. Selain mengedarkan sabu, tersangka juga merupakan pemakai sabu yang ia jual. Kota Tanjung Pinang. Ini alamatnya di
Kampung Bangunsari, Kelurahan Batu 9, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kota. Berapa banyak BB yang ditemukan? Totalnya jadi 16,84 gram diduga narkotika jenis sabu. Atas kejadian itu tersangka dijerat pasal 11 ayat 2 JO, pasal 114 ayat 2 UU Narkotika dengan ancaman pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Pemerintah tengah mempersiapkan aturan keberangkatan ibadah haji dan umroh tahun ini. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, menegaskan adanya 3 hal yang perlu diselesaikan sebelum pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah Indonesia berlangsung. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Firman M. Nur mengatakan, terdapat 3 hal yang perlu diselesaikan sebelum keberangkatan ibadah umroh dapat dilakukan, yakni dukungan dan kesiapan vaksin booster untuk jemaah, barcode vaksinasi bagi validitas jemaah yang berangkat ke Tanah Suci, dan memastikan standarisasi tes usap PCR dengan pihak Arab Saudi. Di sisi lain, pihaknya juga terus melakukan mitigasi, edukasi, dan sosialisasi. Kami bersama Kementerian Agama melakukan kegiatan mitigasi, mengantisipasi beberapa hal yang mungkin menjadi kendala dalam kondisi lapangan ketika pelaksanaan umroh. Nah, kami di Ampuri telah terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh penyelenggara bahwasanya seluruh calon jamaah yang akan berangkat di Tanah Suci mulai segera disiapkan untuk vaksinasinya. Ia berharap seluruh pihak termasuk Ampuri, kementerian dan lembaga terkait dapat bersinergi dan memastikan semua aspek pendukung pelaksanaan ibadah umroh dengan baik. Mulai dari vaksinasi, imigrasi hingga penerbangan. Ia juga menambahkan, pihaknya masih mengkaji biaya keberangkatan umroh sembari menunggu keputusan teknis terbaru. Sebelumnya pada uji coba di November 2020 sampai Februari 2021, biaya umroh ditetapkan sebesar 26 juta rupiah. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lis Darmansyah, meminta Bupati Bintan dan Gubernur Kepulauan Riau agar dapat membantu para pencari suaka di Pulau Bintan. Menurutnya, pemerintah daerah dapat meneruskan aspirasi mereka ke pemerintah pusat dan juga organisasi UNHCR. Lis menilai kondisi para pencari suaka di Pulau Bintan sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan bantuan. Anggota DPRD Kepri Lis Darmansyah meminta Bupati Bintan dan Gubernur Kepri agar dapat membantu para pencari suaka di Pulau Bintan dengan meneruskan harapan mereka ke pemerintah pusat dan organisasi United Nations High Commissioner for Refugees. Lis menilai kondisi para pencari suaka di Pulau Bintan sudah memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian. Ia bahkan mengaku sempat mendapatkan laporan adanya para pengungsi yang melakukan aksi bunuh diri. Pengungsi Afghanistan ini sudah mulai melakukan hal-hal yang sangat membahayakan diri mereka sendiri, yaitu salah satunya mencoba bunuh diri. Ada 30 orang yang sudah mencoba bunuh diri dan sudah lebih kurang 14 orang yang tewas dari percobaan bunuh diri tersebut. Ia melanjutkan, para pengungsi itu tentunya merasa depresi dengan kondisi tanpa kejelasan untuk masa depannya. Terlebih lagi, para pengungsi itu tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas seperti bekerja dan lain-lain. Selain itu, ia juga mendapatkan laporan bahwa pengungsi sangat sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Meskipun hanya sebagai negara fasilitator, Lis berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menjalin komunikasi dengan UNHCR agar dapat membantu para pengungsi tersebut dengan alasan kemanusiaan. Nah, tentunya juga bukan berarti kita bisa lepas tanggung jawab juga, tapi makanya kita mintakan kepada bupati di wilayah setempat, ya, terus Pak Gubernur juga untuk meneruskan aspirasi mereka ini agar jangan sampai kita hanya duduk diam atau kita diamkan saja. Sehingga solusinya seolah-olah pemerintah pusat atau mungkin di UNHCR yang berpusat di Jakartanya misalnya, mereka tidak
tahu bahwa ada kejadian-kejadian sensitif seperti ini yang mereka lihat anggapnya normal-normal aja dan normatif aja. Nah ini yang perlu mungkin menjadi perhatian kita bersama ya. Hingga saat ini sedikitnya 400 orang pencari suaka di Pulau Bintan masih menunggu kejelasan dari UNHCR dan juga negara ketiga. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Profesor dari National University of Singapore, Kishore Mahbubani, memuji Presiden Joko Widodo. Ia menyebut Jokowi sebagai pemimpin jenius dan paling efektif di dunia. Alhamdulillah, atas kerja keras. Presiden Joko Widodo mendapat pujian dari profesor yang juga peneliti dari National University of Singapore, Kishore Mahbubani. Pujian itu ia sampaikan dalam tulisan berjudul The Genius of Jokowi yang diterbitkan di Project Syndicate pada Rabu 6 Oktober 2021. Tak hanya menyebut Jokowi sebagai pemimpin jenius, profesor yang juga seorang diplomat Singapura ini menyebut Jokowi sebagai pemimpin paling efektif di dunia. Dalam tulisannya, Mahbubani menilai Jokowi berhasil meredam perpecahan politik hingga meredakan kesenjangan sosial yang tinggi di Indonesia. Dalam artikel tersebut, ia menganggap bahwa Indonesia di tangan Jokowi menerapkan model pemerintah yang baik, good governance yang patut dipelajari dunia. Fahrian Bahri, UTV, mengabarkan. Banjir bandang disertai lumpur melanda kawasan Sigi, Sulawesi Tengah, Minggu 10 Oktober malam. Desa Salua, Kecamatan Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah, diterjang banjir bandang yang disertai lumpur, material batu, kayu, dan sampah. Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi sejak petang. BPBD Sulteng tengah melakukan persiapan menuju lokasi banjir guna memberikan pertolongan pertama. Namun hingga kabar ini diturunkan, belum diterima data resmi terkait rumah dan warga yang terdampak dari banjir bandang tersebut. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.